idealnya yang terpenuhi adalah yang syarat flip-flopnya diakui begitu ya. Yang namanya flip-flop kan yang satu menyala, yang satu padam. Terserah yang manapun. Jadi kondisi awalnya bisa 01, bisa 10, bisa... Nah, ada juga yang invalid. Invalid itu 00 atau 11. Nah, kondisi awal itu harus dikondisikan yang benar terlebih dahulu ya. 01 atau 10 silahkan. Lalu nanti dicek kalau kondisi awalnya ternyata ada yang salah begitu, bukan salah dalam artian invalid itu tidak boleh dua-duanya 0, tidak boleh dua-duanya 1. Ya, dan untuk tabel ini yang SR flip-flop yang menggunakan NAND gate itu sudah diperoleh, saya skip saja. Kalau tidak hafal, sebetulnya modalnya adalah pemahaman mengenai analisis ini. Jadi harus di satu persatu. Jika Anda katakanlah ingin ngulik begitu ya, siapapun itu yang di sini untuk saya ingin ngulik begitu. Nah, jadi cobalah langkah seperti ini. Nah, ada pertanyaan juga di kelas yang lain, Pak, ini syaratnya bukan syarat apa? Kalau di uji cobanya memang hanya sampai 3 kali A, B, C saja, boleh tidak lebih? Boleh saja lebih. Yang penting adalah kita bisa memastikan stabilnya di mana. Ya, stabil itu artinya tidak ada perubahan lagi, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan begitu. Jadi harus diperhatikan stabilnya seperti apa. Nah, ini kebetulan yang di S sama dengan 1, R sama dengan 1, itu statusnya adalah selalu sesuai dengan kondisi sebelumnya. Ya, kondisi sebelumnya. Nah, seperti ini, kondisi dicoba kondisinya invalid. 00 begitu. Kalau kondisi invalidnya 11 bagaimana? Coba saja. Nah, ini masukkan S-nya 1, R-nya 1 gitu ya. S-nya 1, R-nya 1 dengan kondisi katakanlah urutan pertama A, keluarannya 11. Karena kondisi awalnya 00, maka N plus 1, nah ada N plus 1 ya. N plus 1 itu urutan berikutnya. Ya, urutan berikutnya ini urutan A N plus 1. Ya, ini urutan pertamanya misalnya ya, urutan berikutnya seperti apa. Nah, nanti B itu menjadi urutan N plus 1 setelah A. Yang B di urutan output ini. Ternyata kalau kondisi invalid awalnya 11, dia akan menjadi 00. Ini 11, 00 begitu ya. Terus kalau diuji coba lagi akan seperti itu. Tapi penamaan statusnya tetap invalid atau prohibited karena invalid itu adalah kondisi di mana kedua-duanya 0 atau kedua-duanya 1. Saya tanya ke Gisandra ya, mumpung masih. Kenapa disebut kalau kedua-duanya 0 atau kedua-duanya 1 itu disebut invalid atau tidak boleh terjadi? Gisandra? Iya, Pak. Karena apa? Kenapa disebutnya invalid atau prohibited begitu? Terlarang begitu. Kenapa? Ada yang tahu? Siapa yang sudah hadir di sini? Coba tadi ada beberapa yang terlihat ya, tadi sih baru 9. Jadi Naufal? Pak izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa karena ini? Komplementer kan, Pak? Nah, karena komplementer. Siapa ini? Bani, Pak. Oke ya, karena komplementer. Komplementer itu syarat flip-flop. Dari namanya flip-flop begitu ya. Flip itu membalikan, flopnya membalikan lagi. Jadi kalau telapak tangan ke atas misalnya flip, telapak tangan ke bawah flop begitu ya, atau dibalik.
telapak tangan ke atas, flop, telapak tangan ke bawah, flip misalnya. Itu berkebalikan. Makanya dikenal dengan istilahnya flip-flop. Kalau keluarannya tidak flip-flop, flip-flip atau flop-flop itu tidak boleh terjadi. Itu sudah melanggar dari namanya saja. Dari namanya saja sudah terlanggar begitu ya. Apalagi dari keluarannya tidak boleh terjadi. Bani, apakah itu tidak berpeluang muncul atau tidak? Berpeluang muncul apanya, Pak? Keluaran yang invalid itu. Oh, berkemungkinan, Pak. Ya betul, harus pasti berkemungkinan. Oleh karena itu harus dijaga, jangan sampai terjadi flip-flip atau flop-flop begitu. Bukan berarti prohibited atau invalid itu tidak pernah terjadi, bukan. Kemungkinan terjadi ada ya, tapi kalau itu terjadi berarti melanggar dari kodrat flip-flopnya begitu ya. Baik, jadi itu harus paham ya, harus paham. Dan ini adalah secara umum untuk, sekali lagi, ini untuk NAND gate ya. Nanti kalau untuk NOR gate, nah pasti berbeda di sini ya, pasti ada perbedaan begitu. Oke. Ini ya, ini ada invalid. Ini sebetulnya 0, 1, 00 atau 11. Jadi awalnya sebelumnya 0, maka sesudahnya menjadi 1. Tapi kalau sebelumnya 11, maka yang berikutnya adalah 00. Tapi kalau itu kondisinya invalid begitu ya. Nah, seperti ini yang jika masukannya S dan R-nya 1, itu adalah hold. Yang di hold ini apa begitu ya? Yang di hold ini kondisi yang menyebabkan prohibited, istilahnya apa? Mengulang kembali kondisi sebelumnya. Ya, kondisi sebelumnya itu bisa, kalau misalnya yang di kondisi sebelumnya itu invalid, maka begitu di hold juga akan kembali invalid begitu. Bisa 00, yang awalnya misalnya 11 menjadi 00, yang awalnya 00 menjadi 11 kalau itu hold atau latch gitu. Oke, yang ini sudah paham kira-kira? Di Sandra, kalau yang ini sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Yang lain paham? Nah, karena minggu kemarin sudah di kelas C saya tarik ke hari Selasa. Nah, di sini kita lihat di sini adalah timing diagram. Di sini sudah ada angka-angka 0, 1 begitu kan ya. Nanti di dalam latihan atau di dalam soal belum tentu ada angka 0, 1. Ya, pada saat latihan yang terutama yang ada triggernya, nah itu kebingungan, Pak, ini 1 padahal bukan 0, karena apa? Melihatnya hanya di angka 1, tidak melihat di level. Nah, seharusnya kita sudah tahu di awal perkuliahan juga sudah tahu kalau levelnya rendah di sini pasti ini 0. Kalau ada pulsa berarti ini 1 begitu. Dan ini 0. Gitu. Kalau ada 2 atau panjang berarti ini kemungkinan 1, ini juga 1. Sesuai dengan kelebaran pulsanya. Nah, jika ada yang seperti ini, kita harus membuat garis bantu. Ya, jika ada latihan atau tugas atau ujian itu harus ada garis bantunya. Ya, kalau tidak ada garis bantu nanti mencang-menceng begitu ya. Bagi yang memeriksa dalam hal ini saya pusing ya. Pusing. Jadi ini gimana nih ya? Di seolah-olah benar tapi miring-miring begitu. Oleh karena itu gunakanlah kertas yang berkotak gitu, yang berpetak ya, ada milimeter blok, ada yang agak lebih besar seperti buku tulis tapi kotak-kotak gitu. Nah, itu silakan menggunakan itu sehingga rapi dan gunakanlah penggaris sehingga benar begitu ya arahnya. Nah, untuk mempersingkat nanti pada saat
ujian atau apa. Kalau ujiannya waktu itu di offline, itu di lembar jawabannya sudah disiapkan ya, sudah disiapkan kertasnya, nah, tinggal dibuat kerapihannya ya, kerapihannya yaitu dengan penggaris. Nah, kalau ini sudah paham, ada yang belum paham dengan yang ini? Lain Gisandra? Kenapa seperti ini sudah paham kira-kira? Mohon direspon ya, kalau tidak berarti peluang untuk salah menerjemahkannya besar begitu. Oke, tidak ada respon ya. Nanti kita lihat di latihan. Nah, seperti ini nih. Oke, ini bisa kalau jika menggunakan NOR Gate 2. Jadi silakan nanti Anda coba seperti apa nih hasil keluarannya. Lakukan analisis dengan konsep yang tadi. Oke, sebelum ke tadi pertanyaan Gisandra tentang yang clock. Untuk yang tentang trigger ini bisa dipahami kira-kira? Gisandra sudah paham kira-kira tentang trigger itu? Paham, Pak. Oke. Duty cycle 50%? Paham kira-kira? Gisandra? Kurang. Oke. Kalau pulsa clock di sini ya, pulsa yang namanya pulsa ataupun sinyal sinusoid itu pasti ada perioda. Ya, ini kan clock itu sinyal digital yang berulang secara periodis. Berarti ini ada periodanya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya apa yang maksud dengan perioda ya. Pinggiran ketemu pinggiran atas naik ke pinggiran naik itu satu perioda. 1T begitu ya. Duty cycle adalah kelebaran pulsa high atau low begitu. Sekarang periodenya 50%. Artinya high-nya pulsa high-nya 50%, pulsa low-nya 50%. Itu yang maksud duty cycle. Apakah mungkin duty cycle itu tidak 50%? Mungkin. Secara umum clock itu biasanya 50%. Tapi nanti di di kebutuhan yang lain seperti PWM ya mungkin kakak kelasnya yang kembali ikut ini, pulse width modulation itu pulse nah begini nih. Ini tidak 50%, katakanlah ini satu periode nih ya, satu periode. Ini bisa saja 10%, sisanya yang low itu 90%. Kalau satu T-nya adalah 5 milisecond misalnya, atau 1 milisecond lah ya, 1 milisecond, maka 10% dari 1 milisecond, kira-kira ya 0,1. Nah, sisanya yang low-nya 0,9. Itu jika duty cycle-nya 10%. Duty cycle 10% gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya, oke. Nah, ini seperti ini, ada high dan low. Biasanya angka 1 dan 0-nya tidak dituliskan, tapi kita sudah tahu kalau pulsa naik itu 1, pulsa turun itu 0. Ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah paham nih, positive edge trigger. Nanti dipakai soalnya untuk yang tadi ada pertanyaan D flip-flop, ada pertanyaan JK flip-flop, ada pertanyaan mungkin yang di SR clock flip-flop. Itu harus mengetahui konsep atau jenis pemicuan dulu. Pemicu itu tahu ya, atau bahasa Inggrisnya trigger. Pemicu itu adalah yang menyebabkan kondisinya berubah. Ya, kondisinya berubah jika ada yang memicunya begitu. Nah, di sini yang berkaitan erat dengan pemicuan jika ada dua jenis berdasarkan pinggir pulsa clock atau dikenal dengan edge. Ada yang berdasarkan level pulsa atau level pulsa itu adalah kelebaran, ya bukan pinggirannya tapi kelebarannya, kelebaran pulsa 1. Nah, ini adalah level, bukan di posisi 0 biasanya dilihatnya, tapi di level 1. Oke, ya ini ciri-cirinya saja yang harus diperhatikan, triggernya, karena ini tadi sudah disampaikan akan menyambung ke yang bersifat clock, positive edge
dan negatif edge. Ya, kalau untuk yang edge trigger. Ya. Kalau yang level pulsa, maka kelebaran pulsa di sini selama logika positif high dari pulsa. Jadi yang men-trigger itu selama keberadaan nilainya high. Ya. Nah, jika itu sudah diketahui, tinggal nanti dipahami seperti apa gitu. Oke, nah ini yang tadi ditanyakan adalah clock SR flip-flop. Sebetulnya jika kita lihat bagian yang sebelah sini adalah yang sudah kita bahas. SR flip-flop biasa. Ya. Tapi karena ini ada clock-nya, artinya clocked itu kan yang diberikan atau di apa ya, diclockkan, diwaktukan atau sebetulnya tersinkronisasi lah bahasanya gitu ya. Nah, ditambahkan wilayahnya di sini. Nah, wilayah untuk yang membuat clock. Begitu. Tapi secara keseluruhan simbolnya hanya begini. Simbolnya hanya begini begitu ya. Jadi dalamannya sebetulnya ini, dalamannya ini. Sehingga jika tadi bertanya tentang analisisnya begitu ya. Nah, ini ada SR flip-flop dasar mengenai bagaimana kalau SR flip-flopnya, kalau ini kan NAND ya, bagaimana kalau NOR? Nah, secara umum NOR juga kalau ada clock, ininya tetap konsepnya adalah menggunakan NAND. Di depannya itu menggunakan NAND. Umumnya demikian. Karena karakteristik dari karakteristik gate dasar N itu yang tepat untuk clock. Ya. Nah, ini analisisnya. Rangkaiannya seperti ini. Mudah-mudahan bisa sambil menyimak ya, Gisandra mungkin teman-teman yang pertama ada kombinasi S dan R. Mana yang S-nya tadi kita di sini S dan R-nya begitu ya. Setelah itu ada apa lagi nih? Ada trigger clock yang muncul pasti di sini. Yang berikutnya apa? Nah, dari keluaran yang pertama ini maka ada X disebutnya ya. Untuk apa? Sebagai jembatan ke flip-flop dasar. FF dasarnya. Nah, kalau FF dasar menggunakan NAND gate ini, lihat tabel yang tadi. Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Gisandra? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, barulah itu ada di keluaran key dan titiknya. Gitu. Nah, contoh misalnya, karena ini tetap S dan R yang utama ini adalah hanya 2, berarti ada 4 kemungkinan. S-nya 0, R-nya 0, S-nya 0, R-nya 1, dan seterusnya sampai S-nya 1 sampai dengan R-nya 1. Nah, sekarang ini ada clock yang pertama, yang keduanya, masukan kedua ada clock. Nah, sekarang kalau clocknya 1, berapa nilai di SX ini, Gisandra, dan RX ini? XX-nya berarti 1. 1. Yang RX-nya 0. Nah, tinggal begitu. Sekarang berdasarkan tabel, kalau berdasarkan tabel, SX ini adalah sebagai S-nya. RX ini sebagai R-nya dari tabel yang tadi. Kalau 1, 0 menjadi apa begitu? Dari tabel apa? 01 ya, kalau tidak salah, betul? Ya, Pak. Nah, 01 ya. Nah, seperti itu saja. Nah, kita bisa lihat di sini 0, nanti dibuat tabelnya. Yang baru ya, yang baru untuk clock SL 0, ini 1, maka di sini 0, ini 1. Dengan catatan clocknya bernilai 1 atau ada pulsa begitu. Lalu bagaimana kalau kondisinya 0 begitu ya? Kita lihat kalau kondisinya 0 seperti apa? Ya, kalau misalnya kita mundurkan. Nah, kalau ininya 0, saya akan hapus dulu. Tadi analisisnya sudah paham atau belum? Paham.
Paham ya? Jadi tinggal mengikuti dengan pola itu. Sekarang kalau kondisi clock-nya 0, kira-kira berapa di sini? Di Sandra? 1, 1 di sini? Di bawahnya? 0. Betul? 1. Nah, kalau 1 apa gitu ya? Masih ingat apa? Invalid. Invalid kan, Pak. Benar, invalid. Atau apa? Hold. Hold. Jadi di sini kondisinya hold itu kondisi sebelumnya. Misalnya kalau kondisi sebelumnya itu 01, ya tetap di hold lagi dengan selama clock-nya 0. Nah, selama clock-nya 0 itu statusnya adalah hold atau latch atau memory. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, jika ini sudah dipahami, nah, jika ini kita lakukan lagi, akhirnya muncul seperti ini, begitu. Nah, kita bisa melihat selama bernilai clock-nya 1, nah ini yang kondisi yang boleh disebut sebagai kondisi sedang diaktifkan atau sedang mengikuti aturan SR flip flop biasa. Tapi kalau clock-nya 0, nah dia akan selalu hold. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, jadi tinggal nanti dimasukkan S dan R-nya berapa, akhirnya akan keluarlah muncul seperti ini. Terjawab tidak untuk analisisnya? Terjawab, Pak. Ada yang lain? Yang lain ada yang belum paham kira-kira? Oke ya. Nah, sekarang ada contoh di sini. Kalau di sini bisa dipahami, untuk yang D flip flop, T flip flop, JK flip flop ini prosesnya sama ya. Proses membuat keluaran key dan keynote-nya itu sama begitu. Karena di sini yang dimunculkan adalah trigger, ada trigger di sini. Yang dipilih, yang dijadikan contoh di sini adalah positive trigger. Artinya kita hanya melihat di wilayah panah naik saja. Mungkin ada satu sistem yang melihat di panah turun saja begitu, atau dikenal dengan istilahnya negative edge trigger. Nah, begitu. Nah, ini ketika pulsa close naik, ada negatif pulsa clock turun, dan selama rentang waktu kita lihat yang tadi, pembahasan yang tadi. Nah, bagaimana caranya menganalisis? Yaitu pemicuan yang pertama adalah masukkan flip-flop yang diberikannya apa, S dan R yang diberikannya apa. Lalu baca tabel kebenaran, kemudian tentukan logika berdasarkan clock-nya. Kan di sini terjadi pemicuan, clock-nya ada di mana. Yang dilakukan yang mana? Apakah clock naik atau clock turun atau level? Kira-kira demikian ya. Di sini ada contoh analisis yang digunakan untuk SR flip-flop begini. Silakan sambil melihat tabel yang lain, tabel yang tadi ya, yang mengikuti clock SR flip-flop. Di sini ada panah naik, ya ada panah naik. Jadi kita hanya melihat di wilayah panah naik saja. Pada saat panah naik ini, berapa logikanya di sini? Ingat di sini angka-angka yang ada di S dan R 0 atau 1 itu pada dasarnya tidak perlu ditulis, tidak selalu muncul begitu. Kalau di dalam latihan ya muncul supaya apa? Mengingatkan bahwa kalau pulsa rendah itu 0, pulsa naik itu adalah 1 begitu. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh di sini pada saat pertama pulsa naik
itu statusnya kondisi S-nya adalah 0. Kondisi R-nya itu 1. Lalu keluaran Q-nya apa begitu? Jika diberikan S-nya 0, R-nya 1 untuk begini. Untuk begini begitu ya, untuk clock XR flip flop sebentar supaya saya kekhawatirannya adalah ruangannya tidak terpenuhi begitu, tapi karena ada kebutuhan saya akan coba munculkan supaya gampang ya, supaya gampang. Nah, beginilah contoh analisis sinyalnya supaya ada. Oke, sebentar. Ini ya, ini sebentar, ini saya matikan dulu. Oke. Nah, di sini ada tabel kebenaran ya. Kemudian sambil dilihat, yang pertama tadi di sini harus kita lihat juga kondisi awal. Di sini kondisi awalnya adalah meskipun tidak dituliskan, kita bisa melihat yang ini 1 untuk Q ada di bawah, untuk Q aksennya ada di atas. Berarti kondisinya 0 dan 1. Nah, sekarang kalau misalnya ada trigger naik, tadi kita dimintanya adalah positif edge, ya berarti ini edge pinggiran. Dibaca apakah S dan R-nya saat itu? Kalau menurut Gisandra, pada saat itu S-nya berapa, R-nya berapa? 0 sama 1. Oke, kalau 0 dan 1, nah, lihat di tabel ini, 0 dan 1 itu apa? Reset. Oke, reset yang dimaksud dengan reset itu mematikan key. Yang dimaksud mematikan itu level key-nya 0, key node-nya 1. Sehingga di sini akan 0 dan 1 juga. Ya. Nah, ini kondisi awal, kondisi akhir, 0 dan 1. Sampai kapan misalnya ya? Pertanyaan itu sampai kapan? Nanti sampai ketemu lagi clock berikut. Jadi ditariklah garis pulsa ya yang menyatakan 0 untuk key-nya, 1 untuk key aksennya. Berhentinya sampai kapan? Sampai di garis clock yang berikut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Benar Pak, aku masih kurang ngerti gimana tadi. Sekarang awal triggernya di clock pertama sudah tahu ya? Ya, 1 kan. Oke, 1. Oke, nah sekarang sistem akan membaca setiap keberadaan pulsa naik karena yang diminta di sini adalah positive edge trigger. Jadi selama pulsa naik. Ya, pada saat pulsa turunnya tidak dilihat. Tapi hanya dilihatnya hanya pada saat pulsanya naik. Sehingga pada saat misalnya pulsa clock pertama ya ada pulsa naik, maka saat itu dibacalah berapa nilai S-nya dan berapa nilai R-nya. Oh, ternyata 0 dan 1. Dari tabel yang kita peroleh, 0, 1 itu menyebabkan key dan key node-nya 0 dan 1 juga. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, berapa panjangnya atau berapa lama 0 dan 1 yang dikeluarkan di key dan key aksen ini adalah sampai panah yang berikut. Panah berikutnya apa? Yaitu di clock yang kedua. Bisa dipahami? Oh iya bisa Pak. Nah, jadi selama ada clock disitulah nanti dibaca lagi. Ya misalnya ada seolah-olah ada orang antrian. Antrian pertama ketemu. Begitu lewat, ada yang orang kedua. Nah ini triggernya orang kedua begitu. Begitu duanya sudah lewat, nanti ada orang yang ketiga. Triggernya orang yang ketiga. Nah, gambarlah sinyal berdasarkan
perolehan tabel kebenarannya, yaitu 0, 1. 0-nya untuk key, key aksennya 1. Dan ini masing-masing punya status, maka dikenal dengan istilahnya statusnya reset. Kalau istilah reset kan ada di komputer ya, ada tombol reset, terutama kalau yang di desktop di reset. Artinya kalau reset itu kembali lagi di awal, mengawali kembali lagi. Artinya dibuat 0, seolah-olah dikosongkan lagi. Gitu. Nah, untuk pengosongan ini khususnya di bagian key. Ya, di bagian key itu kalau itu dikosongkan, maka itu dikenal dengan reset. Tapi key aksennya karena ini komplementer harus 1 begitu. Tidak boleh 0, 0, harusnya 0 dan 1. Kalau kondisinya key-nya 1, key aksennya 0, maka disebutnya dengan set. Set itu menghidupkan key. Oleh karena itu harus dituliskan. Jadi kalau misalnya ada latihan, tugas, ataupun ujian, pulsa level sinyalnya digambar, statusnya juga harus muncul, ya, reset misalnya begitu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Itu tuh berarti clock-nya selalu 1, Pak, karena kita pakai positive trigger gitu, Pak. Kalau yang namanya clock kan pasti selalu ada berulang kan tadi ya. Nah, yang dilihat adalah pada saat clock bernilai 1. Clock bernilai 1 ini ada bagiannya, bagian pinggir kiri, ya berarti dari bawah naik ke atas, betul ya? Ya, Pak. Ada bagian yang pinggirnya kanan, dari atas turun. Nah, kalau pinggirannya berarti itu edge disebutnya. Kalau positif edge berarti kan dari 0 ke 1 positif. Kalau negatif dari 1 ke 0. Selama pulsa 0, tadi kan sudah dipahami kalau selama pulsa 0 itu hold, sifatnya hold. Tadi kan sudah ada ya di sini hold kalau pulsanya 0. Jadi kenapa yang di bagian 0 ini akan sama dengan yang sebelumnya, yaitu pada saat pulsa 1 karena saat itu di hold. Dipahami ya, karena saat itu di hold. Nah, pada saat pulsa naik di clock kedua, baru dibaca lagi. Oke, sekarang karena yang bertanya Gisandra, di clock kedua, S-nya berapa, R-nya berapa? S-nya 0, R-nya 0 juga. Nah, jadi statusnya apa? Sifatnya apa saat itu? Sifat apa, Pak? Ini kan ada nih. Reset, bukan, Pak. Hold. Nah, hold. Yang di hold itu apa gitu kan ya? Yang di hold adalah sinyal yang sebelumnya. Makanya di sini ada tertulis key n plus 1. Key n plus 1 yang dimaksud adalah keluaran setelah yang sebelumnya. Nah, di sini yang key n-nya mana? Key n-nya inilah yang hasil dari clock yang pertama. Itu key n. Nah, untuk key n plus 1-nya berarti untuk yang clock yang kedua. Sedangkan clock kedua pada saat itu S dan R-nya 0. Sifatnya apa? Latch. Ya, tergantung kondisi sebelumnya. Jadi, kalau diberikan S-nya 0, R-nya 0, maka key dan keynote-nya ini berapa nilainya? Berapa level ininya, logikanya? Masih 01. Nah, 01. Sampai kapan? Sampai masuk ke awal trigger clock ketiga. Nah, begitu. Yang lain dipahami tidak? Yang lain memahami ini enggak konsep ini? Nah, tapi di sini statusnya adalah reset lagi 0 dan 1. Tapi resetnya oleh karena apa begitu kan ya? Harus jelas. Resetnya karena hold atau boleh ditulis latch atau boleh ditulis memori. Reset karena memori. Clock yang ketiganya nilainya berapa? 1. S-nya 1, R-nya 0. R-nya 0. Berarti kalau 1 0? 1 0. Nah, 1 0 itu disebut? 1 0 itu set. Nah, set begitu. Jadi di sini
akan muncul set begitu. Sampai kapan? Sampai ketemu clock yang berikutnya gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjutkan lagi. Yang lain kalau ada yang tidak paham langsung tanya ya. Oke, misalnya yang clock keempat. S-nya 1, R-nya 1. Nah, kalau S-nya 1, R-nya 1, Itu jadi 1-1. Tapi jadi invalid, Pak. invalidnya nilainya 1-1. 1-1 begitu ya. Prohibited begitu. Ya, prohibited terus, prohibited ini kebetulan 1-1 lagi nih, clock kelima prohibited lagi nih. Nah, begitu. Baru pada saat clock ke-6 ada perubahan nih, 0 dan 1. Tadi kita sudah 0 dan 1 reset begitu kan ya. Kita meniru saja, oh yang tadi rasanya sudah ada ya 0 dan 1. Selama itu Anda jawabannya benar di copy paste seolah-olah begitu. Reset. Nah, kemudian ada 00 nih. Latch lagi. Hold lagi begitu ya. Kemudian ada 10. Set begitu. Demikian kemudian ada prohibited lagi gitu, invalid, invalid, invalid begitu. Nah, di sini di contoh ini tidak muncul prohibited yang di latch. Nah, hati-hati nanti kemungkinan ada prohibited yang ternyata di latch begitu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Yang lain? Bisa dimengerti, Pak. Bisa ya? Kevin Sinatria? Kevin enggak tahu. Ada atau tidak Kevin? Mikael Hasan? Ada? Tito? Paham, Pak. Baik. Oke, yang lain ya bisa mengikuti mudah-mudahan. Oke. Nah, ini latihan ya. Bagaimana kalau negative edge trigger? Ya, latihannya nanti dilewat ya. Jadi ini dijadikan negative edge trigger. Coba Tito. Iya, Pak. Kalau negative edge triggers, apa yang harus tandanya diubah di sini? Yang panah ke atas harusnya yang itu yang turun. Turunnya ada di posisi mana? Pinggiran Yang kiri atau pinggiran kanan? kanan. Oke, berarti nanti harus diubah begini, begitu ya. Panahnya itu di sebelah kanan dari setiap clock. Nah, saran saya untuk yang model seperti ini, nomor clocknya harus setiap clocknya itu harus diberi nomor supaya nanti bisa ngecek clock yang keberapa gitu ya. Nah, atau misalnya tadi T1, T2, T3 atau angka-angka 1, 2 sampai dan seterusnya. Kira-kira demikian supaya tahu bahwa clock yang ini kondisinya S-nya segini, R-nya segini, hasilnya bagaimana. Oke, selesai untuk yang SR flip-flop. Baru kalau misalnya ini sudah dipahami, maka lanjutannya adalah yang D flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop. Ini sebetulnya turunan dari SR flip-flop. Tadi yang bertanya D flip-flop siapa? Saya, Pak, Deklan. Deklan ya? Deklan Dek, ya? iya, Pak. Deklan, oke, baik. Nah, ini bla-blanya ya, bla-blanya. Nah, kita hanya bisa melihat dari sebahagian SR flip-flop yang NAND gate itu, karena D itu disebutkan dengan data flip-flop. Artinya apa data flip-flop? Jika masukannya 1, maka keluarannya 1. Jika masukannya 0, maka keluarannya 0 begitu ya. Nah, di sini seperti ini, ada clock. Jika SR flip-flopnya, saat clocknya bekerja, bernilai 1. Tadi kita sudah tahu kalau clocknya 0, akan sifatnya hold. Masih ingat ya tadi ya, kita sudah masukkan angka jika clocknya 0 begitu. Nah, jika S-nya 0, R-nya 1, maka keluaran yang berikutnya 0 untuk key-nya, key note-nya 1.
Berarti kan sama, ini bisa dimanfaatkan gitu. Kalau S-nya 1, maka Q-nya 1. Ya. Ini sama di sini. Tapi ada berlawanan Q aksennya begitu kan ya. Nah, sedangkan kalau melihat S dan R ini berlawanan ya untuk menghasilkan kondisi yang seperti ini. Sehingga maka gambarannya tinggal untuk D ini maka satu masukkan ke S, yang satu lagi masukkan ke R yang dibalik. Begini. Jadi data ini FF yang tadi SR clock SR flip flop kita sudah tahu ya tabelnya seperti apa. Nah, dan jika ini dihubungkan ya dengan berlawanan seperti ini, jadi yang dirasakan itu hanya satu masukan saja, yaitu D. Begitu. Kalau D-nya 0, selama clock-nya 1 ya, kalau D-nya 0, maka Q-nya pasti 0 di sini. Kalau D-nya 1, maka Q aksennya Q note-nya 1, Q-nya 1, Q note-nya 0, berlawanan begitu ya. Nah, begini nih. Nah, dari sini maka tabelnya akan kita peroleh gitu ya, tabel kebenarannya. Jadi hanya begini. Sederhana. Clock-nya 1, selama ada bernilai 1, terserah triggernya, mau itu level ataukah itu edge trigger, selama bernilai 1, jika D-nya 0 maka 0. Key aksennya 1. Kalau D-nya 1 maka Q-nya 1. Key note-nya 0 begitu. Artinya ini akan sama sesuai dengan nilai D begitu. Kira mengerti tidak? Tabel ini. Oke ya. Alhamdulillah. Nah, ada jenis D flip flop yang dilengkapi ya. Dilengkapi dengan preset disebutnya dan ada juga dengan clear. Nah, ini sebetulnya ada tambahan lain di sini ya. Preset di sini ada bubble-nya, ada negasi. Artinya hanya akan aktif jika diberi nilai 0. Clear juga akan aktif jika diberi 0. Kondisi mana yang yang diperbolehkan adalah bukan yang berboleh, yang bekerja secara normal seperti sebelumnya, jika pre dan clock-nya preset dan clear-nya tidak diaktifkan. Kapan diaktifkannya? Jika akan kita menghapus atau memberikan nilai awal begitu kira-kira. Dan ini harus diperhatikan di sini. Ya, harus diperhatikan kondisi dari gambaran tabelnya di sini. Nah, perhatikan di sini tadi sudah diawali. Oh, ternyata kalau yang begini, Rekla masih ingat nggak kalau ini simbol clock-nya jenis triggernya apa nih? Kan? Ya Pak, negasi Pak. Ya, jenis triggernya apa? Trigger tadi. Tadi ada 3 ya. 2 sebetulnya. Ada edge trigger dan ada level trigger. Edge trigger ada 2. Positive edge dan negative edge. Kalau ada yang bentuk tambahan segitiga ini kira-kira masuknya edge trigger atau level trigger? Atau ada yang tahu kira-kira? Bantu jawab level trigger gitu Pak. Nah, bukan level trigger ini, kalau ada segitiga ini adalah Trigger ya Pak. edge trigger. Sekarang edge triggernya ada bulatan di sini. Jadi artinya apa? Trigger. Negatif edge trigger. Ya, negatif edge trigger artinya hanya berlaku pada saat, bukan hanya berlaku, bekerja pada saat pulsanya turun begitu. Kalau segitiga ya betul ya, segitiganya tidak ada bulatan, berarti ini adalah
positive edge, yaitu pada saat pulsa naik begitu ya. Nah, lambang-lambang ini diberikan jika kita melihat datanya ya, data lembar data dari flip-flop misalnya begitu. Nah, jadi kondisi awalnya adalah kondisi normalnya jika presetnya dan clearnya tidak dihidupkan sehingga akan terpenuhi syarat ini nih, gitu ya. Kalau D-nya 0 maka Q-nya 0. Kalau selama apa di sini ya, pengklokan ini di sini ada clock nggak nih? Nah ini nih yang ada clocknya preset sebentar ini, kenapa D-nya ya? Key dan key aksen 0. Sebentar ini clocknya, oh ini karena pulsanya turun sepertinya nih ya. Di sini yang jelas mengikuti D, ini ya. Kemudian ada yang D-nya 1 yang ini nih. Key dan key bintang apa? Preset is sometimes referred to as a set. Oke. Ini hanya untuk yang disebutnya memiliki preset atau set dan clear atau preset. Jadi ini kondisi bekerjanya seperti ini. Yang tidak diperbolehkan adalah jika presetnya 0, clearnya 0. Artinya tidak boleh dua-duanya bekerja. Ya tidak boleh dua-duanya bekerja. Tapi harus satu di antara. Kalau clear, kalau presetnya diberi 0, maka nilainya akan 1. Ya, kalau preset clearnya diberi 0, maka akan 0. Begitu. Ini melihatnya yang kalau di sini pakai bintang, jadi tidak ada penjelasannya. Oke. Nah itu untuk yang memiliki set dan preset atau ada yang disebut preset dan clear. Nah, kita manfaatkan yang tabel yang tadi, yang clock D flip-flop. Di sini nih, ya contoh yang dianalisis demikian. Jadi ini yang dilihat adalah level trigger. Artinya apa? Selama clock itu bernilai 1. Ya, tadi yang bertanya siapa? Deklan ya, kalau tidak salah betul? Tidak salah betul? Iya, Pak. Nah, sekarang kondisi awalnya adalah 0 untuk key, 1 untuk key aksen. Selama clock pertama ini, nah sekali lagi ini angka-angka 1 begitu 0 itu sebetulnya tidak saya tuliskan untuk kemudahan dalam menjelaskan saja. Sebetulnya biasanya tidak dimunculkan angka-angka 0 dan 1 baik itu di clock maupun itu di data demikian. Nah, selama clock pertama itu sebetulnya ketemunya ini nih. Ketemunya demikian, tapi ada bagian bernilai 1 dan ada bagian yang bernilai 0. Ya. Selama clock yang pertama bernilai 1, kalau D-nya 0, keluarannya apa? Tadi Deklan. Bapak tadi ada motor ngelewat jadi nggak kedengar. Oke. Saya pikir di rumah begitu ya. Udah Pak, ini di udah. pinggir kosannya. Iya. Oke. Kalau D-nya 0, ini ada gema ya. Kalau D-nya 0, ya, pada saat clock-nya 1, Q-nya berapa? Atau begini deh. 0, Pak. Oke, 0. Ya, sebentar ya, saya akan mana tabel yang ini gitu. Ini saja ya. Saya akan coba tempel di sini supaya mudah untuk Oke. Salah juga nih. Sebentar, ini
Oke, ya. Baik, Dektan, di sini ya. Kalau D-nya 0, ya selama clock-nya 1 nih. Kalau D-nya 0, tadi jawabannya Q-nya 0, Q aksennya 1. Nah, tadi sudah terjawab nih. Ya. Selama clock-nya ke 1 ini, nah, jadi ini kalau kita gambar, ini pasti 0. Di sini pasti 1. Nah, sepanjang ini nih ya, sepanjang ini nih. Ternyata ada 1 lagi, pada saat 1 itu ada 0 lagi, berarti nyampe ke sini. Makanya ini setiap garis bantunya digambarkan. Ini 0 lagi nih. Ini 1. Nah, pada saat yang segmen ketiga ini, maka di sini ada sebagian 0 dan sebagian 1. Jadi mengikuti apa yang ada di situ. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Iya, Pak. Jadi seperti ini. Nah, begitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan selain Declan? Intan? Azka? Yusuf? Brandon, Jo? Rega? Hadir tidak? Akila? Hadir? Kusdani? Sandy? Krisna Bayu? Tito, bagaimana Tito? Mengerti? Paham, Pak. Oke. Kira-kira oke Tito, selama clock-nya 0, nah ini kan selama clock-nya 0 bagaimana? Latch, Pak. Nah, jadi keluarannya apa? Sama yang sebelumnya. Ya apa? Yang sebelumnya itu apa? 1-0. 1-0, satunya untuk apa? 0-nya untuk apa? Satunya untuk Q, 0-nya untuk Q komplement. Oke, nah ini jadi begini nih. Nah, ya jadi selama clock-nya 0, maka hold mengikuti yang sebelumnya. Yang terakhir, yang sebelumnya itu kan yang terakhir 1, maka di sini nilainya 1 gitu sampai ketemu lagi clock yang kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Coba lanjut, Tito, barusan Tito ya? Iya, Pak. Oke, kalau di clock kedua ini pulsanya seperti apa jadi? 1. Berarti Di yang bagian ya yang angka 1 pertama di clock kedua ini 1-0. Bentar. lihat D-nya ya, D-nya bagaimana? Berarti 0-1. Nah, ada sebagian 0 dan ada sebagian 1 kan begitu ya? Iya. Nah, begitu tuh. Kalau key komplementnya ya lebih sederhana gitu, ngikutin negasinya saja begitu kan ya. Karena ini ada batas garis. Terus setelah itu pada angka 1 atau nilai 1 clock yang kedua ini? Untuk yang Q-nya sebagian 1, sebagian 0. Nah, begitu. Yang ini terbalik begitu ya. Yang ketiga ini? Itu 1. Ini Q-nya 0, ini 1 ya. Gini kan? Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Sekarang kalau yang pada saat ini, pada saat clock-nya 0, Itu hold atau latch. ya berarti Sama sebelumnya, 0-1. 0 sampai sini, 1 sampai sini ya. Meskipun ada perubahan di sini, perubahan di D, tidak dilihat. Karena apa? Karena berapapun D-nya bernilai, di sini X ya, input apapun, tapi begitu clock-nya 0, maka sifatnya hold atau latch. Seperti itu ya, jadi itu gambarannya. Nah,
akan sama, itu posisinya hold. Clock ketiga ikuti lagi. Jadi yang D flip flop ini sangat sederhana sebetulnya. Dan banyak dipakai untuk di memori begitu kan ya, atau untuk di jalur pengiriman data begitu, itu menggunakan D flip flop. Sampai di sini ada yang tanyakan untuk yang D flip flop? Terutama tadi yang bertanya siapa? Deklan ya? Gimana? Sudah paham, Pak. Gimana? Sudah paham ya? Alhamdulillah sudah Sudah paham. paham ya? Iya. Oke, kalau yang tadi ada yang bertanya tentang JK flip flop siapa? Ada yang bertanya tentang JK flip flop? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Regi, Pak. Oke, Regi ya. Regi ini sudah paham D flip flop? Sudah, Pak. Oke, seandainya tabel kebenarannya tidak dituliskan, kira-kira bisa paham? Bisa, Pak, karena yang D ini lebih simpel kayaknya. Betul, lebih simpel. Hanya cek nanti triggernya jenisnya apa. Di sini contohnya level trigger. Jadi harus istilahnya cermat untuk melihat, oh ini triggernya apa nih? Positive edge, negative edge, level trigger, begitu kan. Jadi tinggal melihat itu. Oke ya. Nah ini jadikan positive edge trigger. Kalau dengan gambar yang tadi itu, bagaimana kalau di positive edge trigger kan, misalnya ini diberikan panah. Nah, konsepnya tadi sudah dipahami ya, bagaimana untuk sinyal keluaran jika menggunakan positive edge, dan flip flop yang digunakan di sini adalah D. D itu sederhana, bagaimana pada saat pembacaan trigger pertama, pada saat pembacaan saat trigger, D-nya berapa? Kalau 0 ya 0 begitu. Sampai kapan? Sampai ketemu clock berikut. Kira-kira demikian ya untuk menjawab dari pulsanya. Oke, sekarang yang JK flip flop. Nah, konstruksinya seperti ini. Bisa diperhatikan bahwa di sini itu tetap menggunakan SR NAND ya. NAND SR flip flop ya. SR flip flop yang menggunakan NAND. Jadi tabelnya adalah seperti tabel yang untuk SR flip flop yang NAND gate tadi. Tapi ada tambahannya. Tambahannya adalah di bagian sini J dan K begitu ya. Bagian J dan K inilah yang secara keseluruhan disebutnya menjadi JK flip flop. Tapi dalamannya ada ini nih. Ya, secara gambaran besarnya cukup disimbolkan seperti begini. Ya, cukup disimbolkan J, K, ada clock. Nah, clock ini bergantung. Jika tadi ya ada yang menggunakan bentuk segitiga berarti edge, positive edge. Tapi kalau ada yang bulatannya dengan segitiga, negative edge. Kalau tidak ada berarti level trigger begitu ya. Oke, kira-kira demikian untuk simbolisasi ya. Nah, ini JK flip flop. Nah, hasil tabel ini apa begitu? Hasil tabel ini adalah berdasarkan dari rangkaian JK flip flop yang tadi ada SR flip flopnya dengan memasukkan angka-angka clock ya, J-nya berapa, K-nya berapa, cek kondisi awalnya bagaimana begitu. Dan akhirnya muncullah ini. Nah, jika ini bekerja pada saat clocknya 1, artinya ada trigger. Terserah triggernya apa nih, positive edge, negative edge, level begitu. Jika J dan K-nya 0, maka hold. Ya. Jika J-nya 0, K-nya 1, nah ini seperti yang SR flip flop yang biasa begitu ya, yang clock. Ini set. Kalau J-nya 1, maka Q-nya 1. Keynote-nya 0, maka ini reset yang tadi ya, 0, maka reset. Kalau yang 1, maka set begitu. Nah, yang membedakan adalah jika J dan K-nya
dua-duanya angka 1, maka terbalik. Key tuh terbalik. Jadi key yang sebelumnya akan menjadi sekarang key n plus 1-nya akan menjadi key negasi key dari keluaran sebelumnya. Kalau key n plus 1 aksennya berarti key dari yang sebelumnya begitu. Jadi terbalik ya. Kira-kira demikian. Kalau clock-nya 0 ya hold juga ya, tergantung kondisi sebelumnya. Jadi ini sederhana ya, cukup sederhana untuk JK dengan catatan kita bisa memanfaatkan yang SR flip-flop yang tadi. Sampai di sini, Regi bisa dipaham ini? Paham, Pak. Yang lain bagaimana? Paham, Intan, Pak. Azka, paham ya? Oke. Nah, ada juga yang seperti tadi tuh, ada yang dilengkapi dengan tadi preset ya, ada yang clear atau reset begitu ya, atau menolkan begitu. Nah, ini tinggal status ininya saja, kondisi normal atau kondisi yang dipakai harus tidak diaktifkan. Kondisi ini yang yang tidak mengaktifkan set maupun clear-nya. Tapi jika akan diaktifkan, maka ini yang terpenuhi begitu. Tidak boleh set dan clear-nya 0, itu prohibited. Ya, tidak boleh dua-duanya pada saat bersamaan setnya 0 dan clear-nya 0 begitu. Itu nanti mengeluarkan hasil yang satu-satu yang tidak boleh muncul. Kan flip-flop itu tadi dinyatakan bahwa keluarannya hanya 1 atau 0 ya. Jadi kalau misalnya key-nya 1, maka key aksennya 0. Kalau key-nya 0, key aksennya 1. Jadi yang dilihat itu bagian yang kalau untuk kondisi yang dipakai, presetnya harus diberikan nilai 1. Supaya apa? Supaya tidak aktif. Karena di sini adalah aktifnya aktif low. Ya, aktif low. Aktif low ini apa? Karena ada bulatan di sini nih. Terlihat ya, negasi. Kira-kira begitu. Oke, tabel yang tadi pun sama sebetulnya ya. Termanfaatkan untuk yang JK flip-flop ini sama. Hanya di sini dilengkapi dengan adanya preset dan clear. Begitu kira-kira. Oke, nah baru ke sini begitu ya. Mudah-mudahan tadi sudah, atau saya akan coba kopikan lagi tabelnya supaya ingat begitu, supaya mudah ya. Saya akan coba yang, nah ini saja. Kebetulan yang tidak ada preset dan setnya. Nanti kalau ada preset dan setnya, nah, berarti itu yang harus muncul juga sinyal-sinyalnya di gambar ini. Di sini tidak muncul ya preset maupun setnya. Oke, sekarang Regi yang tadi ini sudah diberi nama, diberi angka clock-nya. Yang akan digunakan adalah trigger positif. Silakan Regi, untuk pada saat clock pertama ini, berapa key dan key note-nya? Untuk key-nya itu 0, key note-nya 1, Pak. Oke, key-nya, jadi J-nya berapa? Karena J-nya 0 dan J-nya 0, K-nya 1. Jadi yang diperhatikan adalah panah naiknya saja. Berarti pada saat panah naik, itu adalah C-nya 0, K-nya 1. Sehingga key-nya pun 0 dan 1. 1 ya. Oke. Statusnya apa kalau 01? Reset. Begitu ya. Ini lihat J dan K-nya, J-nya 0, K-nya 1, maka key-nya 0, key aksennya 1. Begitu. Ya, kemudian yang kedua ini sudah muncul ya. Jadi cek yang kedua itu 00, J dan K-nya 0. Kalau 00 adalah hold. Yang di hold apa? Sinyal sebelumnya yaitu 0 dan 1. Ya, preset. Kalau yang ketiga apa lagi? Itu J-nya itu 1 ya Pak, K-nya 0. Ya, jadi berarti untuk key-nya 1 dan key
keynote-nya 0. Jadi Statusnya set, Pak. oke, set ya. Jadi itu adalah dalam kondisi set sampai ketemu lagi clock berikut begitu ya, clock yang keempat. Oke, kalau clock yang keempat apa, Regi? Karena J dan K-nya itu 1, jadi dianggapnya toggle, Pak. Ya, toggle di sini kan ada ya, keluaran terbalik, toggling. Ya, Makanya jadi key-nya 0, keynote-nya 1. nah, begitu ya. Key-nya 0, keynote-nya 1 begitu. Jadi toggling di sini. Nah, begitu klik clock yang kelima, nilainya J dan K-nya 1 lagi ya. Jadi Dibalik lagi ya, Pak. dibalik lagi, toggling lagi begitu ya, ditoggling lagi nih. Nah, begini ya, toggling lagi. Nah, begitu yang clock ke-6 seperti hanya tadi yang clock pertama 01. Jadi kalau 01 adalah Key-nya 0, keynote-nya 1, Pak. jadi statusnya Reset. nah, begitu. Sampai di sini ada yang belum paham kira-kira? Ada yang belum paham? Intan? Dipahami, Pak. Dapat ya? Oke, dapat dipahami ya. Jadi modal tabel itu sangat penting. Talita bagaimana mengerti? Paham, Pak. Baik ya. Saya akan lanjutkan terus ya. Kalau begini ini seperti ini aja. Ya. Melihat dari sinyal-sinyal ini begitu. Oke. Ini latihan bagaimana kalau negatif edge trigger. Yang gambarnya seperti apa? Ini akan menjadi latihan. Nah, sekarang master dan slave. Tadi ada yang bertanya siapa yang master dan slave? Masih Regi atau siapa tadi? Sepertinya saya, Pak. Oh, masih Regi ya? Iya. Oke ya. Dari namanya master itu tuan begitu ya. Slave itu budak, kalau di dalam bahasa di kamus itu slave itu adalah budak begitu ya. Nah, master slave JK flip flop itu ada dua, disebutnya itu apa ya, yang di dua wilayah yang nanti akan menyebabkan perubahannya bergantung kepada yang kondisi yang pertama, yang masternya. Jadi kalau menurut masternya seperti apa, nanti diikutinya keluarannya nanti pada saat clock yang di low begini nih. Jadi selama high itu menerima, situannya itu menerima. Tapi pada saat low, slave-nya yang mengeluarkan. Ini nih, kuncinya di sini. Pada saat high, masternya terima. Pada saat low, slave-nya yang mengeluarkan dari yang dikirimkan oleh masternya. Begitu, itu konsepnya ya. Lalu bagaimana konstruksinya? Nah, ini ada dua flip-flop sebetulnya ya, yang disusun seperti ini. Kalau melihat dari sini, ini ada clock-nya dihubungkan, tapi ada negasi di sini. Jadi kalau di sini 1, di sini masih 0. Ya, di sini masih 0. Tapi kalau begitu clock-nya di sini 0, nah di sini menjadi 1. Jadi pada saat 1 dia terima, si masternya itu terima. Ya, seperti yang SR flip flop yang JK biasa begitu. Nah, pada saat clock-nya yang pada saat 1 itu dirasakannya 0. Jadi dia masih tetap hold, sifatnya hold. Kalau jika di sini dibacanya 0. Jadi yang mengeluarkan masih yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau begitu clock-nya, ini awalnya begini ya, nah, pada saat 1 begini. Tapi di sini menjadi 0, dibacanya begini nih. Jadi pada saat clock-nya ini 0, di sini hold, di sini dia akan aktif mengeluarkan begitu. Itu konsepnya master slave JK flip flop itu seperti ini. Oke, ada pertanyaan dari sini? Regi? Bisa dipahami? Oke, yang JK flip flop
Sudah paham tadi? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang saya sebelum ke menganalisis ya, sebelum menganalisis harus dipahami ini terlebih dahulu. Ya, berarti ini adalah JK flip-flop yang tadi, betul? Karena ada rangkaian ini, betul ya? Halo. Iya, Pak. Nah, oke ya. Nah, sekarang di sini ini bagian master, ini sudah ada nih tulisannya master, ini slave. Kalau clocknya, nah begini ya, saya gambar di sini logika 1 dan logika 0. Pada saat clocknya 1, di master terbacanya 1 atau 0? 1. Nah, 1. Di slave-nya? Di slide-nya jadi 0. Nah, selama 0, gitu, clock-nya 0, sifatnya apa kalau tadi di JK flip-flop biasa? Selama 0, Ya, hold, Pak. hold. Nah, artinya kalau tadi di masternya dia mengeluarkan sesuatu, maka dia akan hold. Yang sebelumnya itu akan di hold oleh slave. Jadi misalnya ada clock yang 1 ini, si master terima dulu, tapi keluarannya di ujung sini belum berubah. Bisa dipahami ya? Di keluaran ini belum berubah. Karena apa? Karena slave-nya masih hold data yang sebelumnya. Dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang kalau clock-nya ini turun menjadi 0, nah ini kan menjadi 0 nih. Ini menjadi 0, berarti di sini sifatnya akan hold. Tapi di sini akan menjadi 1. Kalau 1 apa? Nah, tadi kan mengeluarkan data yang baru yang diterima di sini nih. X1 sama X2 sini yang akan dikeluarkan. Karena tadi dia baca status di sini hold, yang diterima di sini akan dikeluarkan oleh slave. Jadi gantian, seolah-olah begitu tuh. Nah, kalau ini gambarannya bisa dipahami, jadi mainannya, bahasa mainannya. Nah, ini kan tabelnya sebetulnya sama saja dengan yang JK flip-flop biasa. Ya, JK flip-flop biasa. Hanya di dalamnya, nah di prosesnya begini nih. Pada saat pulsa naik, biasanya JK master slave itu level trigger. Ya, pastinya level trigger. Karena mainnya selama high dan low begitu ya. Untuk masternya high maka slave-nya low. Oke ya, pada saat high begini, master akan bekerja di sini ya. Gate 1 dan 2, gambaran gate 1 2 itu yang mana? Yang tadi itu. Gate 1 2 aktif, maka akan mengeluarkan di key dan key aksennya. Tapi gate yang 3 dan 4 yang ada di slave itu sifatnya hold. Hold yang mana nih? Hold yang sebelumnya begitu. Artinya sudah ada keluaran di gate 3 dan 4 yang slave flip-flop FF2 ini, tapi bukan akibat dari clock yang sedang bekerja di master sekarang begitu. Tapi yang sebelumnya. Nah, begitu di low, di bagian low, maka yang gate 1 2 itu tidak aktif karena apa? Pulsanya low tadi. Sifatnya apa? Latch. Masukan J dan K itu kalaupun ada perubahan dia abaikan karena masih sifatnya latch. Tadi kan kalau dalam kondisi low itu perubahan apapun baik itu misalnya di D flip flop ataupun misalnya di SR flip flop dia akan mengabaikan masukan JK flip flop yang ada di master flip flop. Tapi gate 3 dan 4-nya pada saat low ini akan menjadi aktif karena apa? Dinegasikan. Tadi kan ada negasi itu. Di sini jadi aktif. Data yang dikeluarkan apa? Yang di master keluaran master flip flop yang sedang latch ini akan dikeluarkan oleh slave. Itu kira-kira ya. Dan ini siklus berulang. Kira-kira secara gambarannya seperti ini. Bisa dipahami kira-kira? Regi? Iya, Pak, sedikit terbayang. Oke ya.
Lalu bagaimana? Nah, kalau begini, begitu kan ya. Nah, kita lihat di sini sengaja dibuat lebar untuk apa? Untuk memudahkan proses. Ya. Tapi durasinya tetap duty cycle-nya 50% ya. Karena masing-masing kelebarannya untuk pulsa high dan low-nya ini sama. Nah, kalau dengan kondisi sekarang nih, tadi kan posisinya triggernya adalah level trigger. Menurut Regi nih, nilai J dan K selama pulsa clock-nya 1 ini berapa nilainya? Nilai key-nya, Pak. J-nya, J dan K-nya. 1 dan 0. Oke, 1 dan 0. Nah, di sini ada pernyataan ya, key aksennya tidak digambarkan karena kebalikan, jadi cukup hanya key-nya saja. Untuk master slave JK flip flop pada saat high ini yang master, nah ini kan ada kondisi awal nih ya, kondisi awal key-nya, kondisi awal begitu. Nah pada saat kondisi awalnya bernilai 0, pada saat clock-nya bekerja di sini 1, J-nya dibaca 1, K-nya dibaca 0. Apakah masternya keluarannya ini akan dipengaruhi oleh J dan K yang sekarang atau hasil J dan K yang sebelumnya? Dipengaruhi yang sekarang, Pak. Ini ada master, ini ada slave. Ya. Ini untuk pulsa high-nya, maka di sini pulsa low, betul ya? Betul? Iya, Pak. Nah, kalau pulsa high berarti dia mengirimkan datanya ke yang master ini. Misalnya J-nya 1, K-nya 0. Kondisi sebelumnya di sini adalah key, betul ya? Key-nya 0. Berarti ini 1. Ini kondisi sebelumnya. Ini baru akan dikirimkan ke sana, tapi S ini sedang 0 dan 1 sebetulnya. Kan di sini kondisi awalnya 0 dan 1, betul? Kondisi awalnya itu ada di slave, betul tidak? Keluaran key dan key-nya. Artinya pada saat clock-nya 1, maka key-nya akan masih sama dengan yang sebelumnya gitu. Karena master baru bekerja, baru menerima data. Sedangkan slave-nya mengeluarkan data yang sebelumnya, maka key-nya 0. Dipahami? Bisa, Pak. Nah, di sini masternya melakukan set J sama dengan 1, K-nya sama dengan 0, tapi key-nya masih yang lama. Begitu clock-nya low, ya, ini kan level trigger low. Nah, disinilah baru, nah ini nih mengeluarkan data yang berasal dari master flip-flop yang tadi terima, sehingga dia akan satunya tuh di sini begitu ya. Nah, begini. Kebayang tidak? Oh, terbayang, Pak. Berarti yang selanjutnya itu masih 1, terus Betul. berubah lagi jadi 0 ya, Pak? Ya, kalau misalnya di sini ya, sekarang di sini clock kedua nih. Clock kedua pasti master dia terima data saat clock kedua, betul ya? Iya. Tapi keluaran key-nya masih sama dengan yang sebelumnya begitu. Nah, masih begini. Keluarannya tuh masih sama karena ini slave-nya, slave dari yang tadi. Kebayang tidak? Masih yang sama dengan sebelumnya. Terbayang, Pak. Nah, sekarang kalau pada saat clock kedua ini 0 dan 1, J-nya 0, K-nya 1. Secara keluaran pasti 01 juga ya. Reset kan? Betul? Betul, Pak. Kapan keluarnya? Kapan dikeluarkannya? Saat telah melalui slave, gitu, Pak.
Ya, yaitu pada saat clock Clock low. 0 begitu. Nah, begitu. Pada saat clocknya 0 baru dikeluarkan. Itu yang dimaksud dengan master slave. Dipahami ya? Jadi pada saat clock ketiga nilainya 1-1 nih. Kalau 1-1 kan toggling, betul ya? Iya, Pak. Nah, togglingnya kapan? Togglingnya pada saat di sini begitu. Lihat. Nah, ini kan ya. Nah, ini pada saat clock ketiga itu slave-nya masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, pada saat inilah dia toggling. Ya, 1 karena toggling ya. Key-nya mana tadi? Nah, ininya kan toggling begitu. Karena apa? J dan K-nya 1. Nah, sekarang di sini key J dan K-nya ada sedikit berbeda di sini ya. Ada sedikit 1 dan ada 0. Tapi keluarannya kapan? Keluarannya nanti setelah clock keempat tapi di bagian low begitu kan di sini nih. Ini masih sama. Nah, di sini harusnya mengikuti dari apa yang di sini nih. Nah, ini nih gambar yang sedikit ini akan mengikuti nih gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Jadi seperti halnya mungkin kalau di dalam pipe ya, pipa masuknya pertama, keluarannya nanti gitu ya, setelah yang di depannya selesai begitu ya. Bukan pertama. Dia masuk tapi akan keluar setelah yang di depannya keluar begitu ya. Seolah-olah demikian. Jadi berurutan ya. Pada saat clock pertama masternya terima, pada saat clock kedua bukan clock kedua, pada saat clock pertama yang high masternya terima, tapi akan dikeluarkan pada saat low-nya begitu. Logika 0 dari clock yang pertama ini. Ya, logika 0 yang pertama. Nah, itu baru slave-nya mengeluarkan. Nah, clock berikutnya terima. Pada saat high-nya, clock high-nya terima masternya. Pada yang saat low-nya baru dikeluarkan oleh slave. Begitu seterusnya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak, sudah paham, Pak. Oke, yang lain bagaimana nih? Talita? Masih Fauzan? bingung aku, Pak. Yang mananya? Bagian mananya yang masih bingung? Berarti itu nggak ngikutin tabel, Pak. Sama, ngikutin tabel, tetapi kalau yang bukan master slave itu sesuai pada saat clock-nya bekerja, maka pada saat itu pun key-nya mengeluarkan begitu. Karena tidak ada disebutnya apa? Dua level atau dua tingkat ya, bukan dua level, dua tingkat flip-flop. Tapi kalau master slave ada dua tingkat nih. Bisa dipahami ya tadi ya, master ada slave-nya. Jadi yang terima harus masternya dulu. Misalnya beginilah, saya di toko nih misalnya ya, pemilik toko lah seolah-olah begitu. Saya terima barangnya nih ya, pemilik toko saya menerima kiriman barang. Lalu saya berikan ke pekerja saya begitu, untuk disimpan ke ke gudang. Gudangnya itu saya langsung kirimkan ataukah oleh petugas ini atau pekerja ini? Yang tadi yang belum siapa? Talita atau siapa? Pekerja, Pak. Pekerja. Nah, oleh pekerja ya. Nah, pada saat clock pertama saya terima barangnya. Lalu saya serahkan ke begitu clock bernilai 1 saya terima. Barangnya masih di saya. Begitu clock-nya 0, nah
saat itulah maka pekerja saya akan mengirimkan ke gudang misalnya begitu. Jadi ada 2 tahap sebetulnya. Masternya terima, yang diterima oleh master akan dikeluarkan oleh slave-nya saat clock-nya 0, begitu saja nih. Master bekerja jika clock-nya bernilai 1. Tapi slave-nya belum menerima begitu kan ya, karena apa? Mengirimkan barang atau data yang saat itu dia punya begitu, atau sedang di off-kan. Pada kalau masternya terima, maka slave-nya dia hold data yang sebelumnya itu dia terima. Kira-kira demikian ya. Jadi sekuensinya begitu. Ya, sekuensinya demikian. Nah, kalau misalnya bisa Anda baca ya di PDF-nya juga tahu saya ada ya. Ya. Jadi pada saat clock yang bernilai 1 ini, J dan K ini diterima nih oleh master. Kalau J-nya 1, K-nya 0, maka keluarannya harus 1 dan 0. Tapi kapan dikeluarkannya gitu? Dikeluarkannya itu jika saat clock-nya 0. Nah, baru dikeluarkan 1 0 ini ke sini. Begitu. Dipahami? Pada saat clock nomor 2 ini high, yang mengeluarkannya masih slave bernilai 1. Tapi saat ini masternya menerima perintah 0, 1. Artinya apa? Reset. Tapi kapan dikeluarkan pulsa resetnya? Nanti begitu clock-nya bernilai 0 begitu. Kira-kira bisa dipahami? Paham, Pak. Paham ya? Oke, baik kalau sudah paham ya. Jadi seolah-olah geser satu satu duty cycle. Kalau tadi terimanya di pulsa high, dikeluarkannya di pulsa low. Begitu kira-kira. Ada yang akan ditanyakan lagi? Kira-kira siapa yang belum paham? Taufan mengerti? DFK mengerti tidak? Ada tidak DFK di situ? Fauzan, Ilham, Noneng hadir tidak? Intan? Oke, saya berharap ada respon ya. Kalau tidak berarti ya. Nah, sekarang kalau T flip flop ya sebetulnya lanjutan dari JK flip flop dengan melihat adanya karakteristik yang tadi ini nih. Ya, 00 dan 11. Nah, kalau J dan K-nya 0, maka sifatnya hold. Ya. Kalau J dan K-nya 1, maka toggle terbalik begitu. Nah, ini dengan kondisi clock-nya bernilai 1, tapi kalau clock-nya bernilai 0, maka dia akan selalu hold. Nah, sehingga ternyata kalau begini bisa dimanfaatkan dengan kasus yang khusus, yaitu toggle flip flop begini. Ya, caranya bagaimana? D dan K-nya digabungkan. Kalau tadi SR flip flop menjadi D flip flop itu dinegasikan ya, satu yang masuk ke R-nya dinegasikan. Tapi kalau ini T flip flop dasarnya adalah JK flip flop. Kemudian ini dihubungkan nih. Maka diberi namalah T toggle. Kalau T-nya 0, maka J-nya 0, K-nya 0. Berarti apa di sini? Hold. Pasti akan sama dengan key and aksen, begitu ya. Tapi bagaimana kalau T-nya 1, maka J-nya 1, K-nya 1. Dibalik begitu ya. Key, not, key, and, begitu. Ada yang belum paham? Bisa paham kira-kira? Nah, tinggal begini ya. T-nya 0, maka hold. T-nya 1, maka toggle begitu. Kalau clock-nya 0, pasti hold. Jadi secara umum kalau nilai clock-nya 0 pasti hold.
Kira-kira demikian ya. Jika ada yang ditanyakan silakan. Akila mengerti? Musdani? Sandy? Nafal? Nabil? Apakah paham kira-kira? Yang tadi tanya T flip-flop siapa nih? Halo? Yang tanya T flip-flop siapa? Ingat saya tadi ada yang tanya tuh, T flip-flop. Toggle flip-flop. Krishna? Ramzi? Tito? Paham tidak ini? Paham, Pak. Oke ya. Coba sambil berlatih, Tito. Kalau seperti ini, clock pertama ini menggunakan triggernya jenis apa, Tito? Positive edge. Positive edge. T-nya bernilai 0. Apa yang terjadi? Itunya sama, Pak. Artinya? Key-nya 0, key komplementnya 1. Jadi statusnya? Hold atau latch. Oke, hold atau latch. Jadi sama ya dengan yang tadi. Ya. Ini hold. Clock kedua sama juga hold. Clock ketiga apa nih? Toggle, Pak. Toggle. Meskipun di sini pulsa T-nya tidak lengkap 1 ya, ada perubahan 1 ke 0, tapi pada saat membaca ini, karena ini edge, pada saat membaca ini nilai T-nya itu 1. Kalau 1 berarti toggle begitu ya, untuk ya ini 0 menjadi 1. T keempat toggle lagi atau tidak? Tidak, itu latch. Ya yang apa toggle? Toggle atau tidak pada saat clock keempat ini? Pokoknya yang key-nya 0, key komplementnya 1. Oh iya, berarti toggle sebetulnya. Toggle. Ya. Berbeda jika T-nya 0. Ini kan T-nya 1. Kalau T-nya 1, nah toggle. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Terus ini kebetulan yang kelima juga terbaca T-nya 1, toggle. T ke-6, hold. Apa yang di hold? Nah, hasil toggle-nya itu di hold. Clock ke-7, hold lagi. Gitu ya. Clock ke-8, toggle atau tidak? Toggle. Toggle berarti ke-8, toggle. Ke-9, toggle. Begitu kan ya. Clock 10, toggle juga. Clock 11, toggle juga. Begitu ya. Nah, kira-kira demikian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Lihat. Oke. Nah, sekarang masih ada waktu. Ini 11.39 ya. Nah, kita tadi pukul 10 ya. 11, 12, 12.30. Nah, kira-kira 12.15 berlatih. Di sini ada, sebentar ini mudah-mudahan ini masih, ini tidak nih. Oke. Bentar, saya, oh ternyata tidak, saya suka keluar ya. Oke, di sini saya akan tampilkan untuk latihan. Oke, ini sepertinya ini ya. Oke. Silakan Anda bisa membuka apa namanya, e-learning Anda. Di situ ada file latihan. Ya, sebetulnya ini latihannya terambil dari yang tertempel di apa namanya, di slide-nya ya. Seperti ini.
atau mungkin ada yang berbeda juga. Nah, tapi ini silahkan Anda coba ya nomor 1 sampai dengan kalau tidak cukup waktu ya ini ada 5 ya sampai termasuk yang toggle ya sampai yang toggle. Nah, Anda coba sampai ini 11.40 ya 11.40 berarti sampai 11.15 lah ya 11.15. Terserah mau ada yang nomor 1 silakan. Pokoknya di antara 5 ini silakan ya dicoba. Nanti saya akan minta siapapun itu saya minta untuk memunculkan hasilnya. Jangan lupa begitu selesai nanti tolong di foto ya di PDF kan sehingga bisa didiskusikan. Ya, waktunya dari sekarang ya. Silakan Anda menyelesaikan latihan itu. Bisa dipahami ya? Oke, saya sambil memonitor di sini. Ini hanya begitu saya minta kok jadi berkurang 1 nih. Dari 18 orang menjadi 17 orang. Dari padahal terdatanya 43 ya. Berkurang lagi. Jadi 16 orang. Oh, pada kemarin ketakutan kayaknya disuruh. Oke, silakan ya Anda kerjakan. Saya akan memanfaatkan waktu untuk mengisikan nilai-nilai yang belum saya masukkan ke nilai untuk ts 2-nya. Jika ada yang ditanyakan dari soal itu, silakan. Saya standby di sini. Kenapa novel keluar? Timing diagramnya benar begitu ya, timing diagramnya benar. Oleh karena itu ini sudah satu usaha untuk memudahkan di dalam penganalisisan. Kalau di tugas ataupun ujian itu lebih mudah, jadi tidak kiri kanannya tidak
tidak sesuai begitu. Kalau ini kan enak ya. Baik, jadi untuk yang timing pertama ya, T1, S-nya 1, R-nya 0, termasuk T kedua juga sama 1, 0. Menggunakan ini SR flip-flop yang NAND gate ya, betul? Iya, Pak. Oke, kalau 1, 0 menjadi Itu menjadi 01, Pak. 1, artinya? Reset Oke, keterangannya. ya, reset. Jadi T1 reset, T2 juga Reset juga, Pak. reset. Oke, T3 Di hold. 1, 1 ya, S1, R-nya 1. Yang di hold Dari hasil yang sebelumnya, key yang sama sebelumnya key itu. negasi yang sebelumnya. Oke, yang sebelumnya itu artinya 01. yang T2 berarti ya. Yang sebelumnya Ya, yang berarti yang T2. T2. Berarti 01. Betul. Nah, itu tambahkan di situ boleh hold-nya dulu dalam kurung reset atau resetnya dulu dalam kurung hold. Ya. Karena kalau ya supaya memberikan penjelasan bahwa reset ini karena apa gitu. Reset ini karena hold atau pertanyaan atau pernyataan yang lain ini loh di hold, tapi apa yang di hold? Yang di hold adalah reset. Bisa dipahami ya, Azka? Bisa, Pak. Oke, baik. Sekarang yang T4 dan T5 itu kebetulan 0 dan 1. 1. Berarti Jadi keluarannya hasilnya 10. Set. 1-0 ya. Set. 1-0 adalah Ya, set. Oke. set. Yang lain mohon ya, yang lain juga T6. bisa menyimak. Kemudian jika ada yang memang berbeda langsung saja disampaikan atau ada pertanyaan langsung disampaikan. Sejauh ini sampai dengan T5 ada yang berbeda atau ada yang belum paham tentang ini? Semuanya bisa paham? Sama, Pak. Sama ya, baik. Sekarang berarti T6. T6. S1 R1 jadi di hold. Di hold. Nah, itu juga ya. Yang T5-nya. Ya, jadi yang T5-nya di hold, yang T5-nya itu set. Sehingga di sini nanti silakan diperbaiki di kertas atau lembaran aslinya berikan dalam kurung set. Nah, kemudian yang apa ini? T7 ya berarti yang ada T7. 0. Ya. Prohibited. Hasilnya. 0 itu 00 itu key yang itunya keterangannya prohibited. prohibited. Jadi 11. Oke, 11. Setelah itu T8-nya hold. Yang dari T7. T8-nya hold ya. Ya, T8-nya 11. Yang di hold itu apa? yang dari T7 yang T7 prohibited. itu prohibited. Prohibited. Oke. Logikanya apa nih? Logikanya tetap 11 atau 00? 1. Kayaknya, Pak. Nah, sebelumnya 11 ya. Ya. Nah, sekarang jika S-nya 1, R-nya 1, kalau Anda menggambarkan rangkaiannya, ya akan menjadi apa key dan keynote-nya? Apakah tetap 11 atau 00? 1, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Halo, yang lain? Sama Pak, saya Pak. Karena tergantung kondisi sebelumnya Pak. Ya, kondisi sebelumnya kan 11 ya. Ya. Invalid atau prohibited. Kemudian di hold nih invalidnya. Apakah betul statusnya pasti hold invalid, tapi nilai logikanya bagaimana? Apakah tetap 11 atau 00? 00, Pak. 00 ya. Jadi gambar rangkaiannya
sebagai acuan. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu 1-1, nah kemudian S dan R-nya juga hold 1-1, maka keluarannya jadi 0, 0. Sehingga di T8 ini logikanya 0, 0. Bisa dipahami, Azka? Bisa, Pak. Nah, tapi betul, statusnya benar, hold. Nah, yang bingung kalau saya itu harus dikasih nilai berapa, begitu ya. Bingungnya saya kalau misalnya dinilai, ini berapa nih? Yang ininya benar hold, tapi keluarannya salah, begitu. Ya, yang di satu sisi benar, yang satu sisinya lagi salah, jadi sekitar 50% berarti ya, seolah-olah begitu. Baik, itu nanti mohon ditandai dan diperbaiki ya. Oke, sekarang T9 10 Di 01. 01 itu Reset. adalah reset, betul. T10 01 ya, Jadi 10. jadi set. Set. Bagus. T11 11-nya 11 jadi 10 di hold Oke, yang di hasil hold. sebelumnya. Yang sebelumnya yang set. Kemudian yang terakhir T12 Itu 0 hasilnya jadi 01 di 1 reset. ya, reset ya. Ya. Di reset ya, di 10 menjadi 01. Nah, jadi itu masukan dari saya. Yang hold itu status sebelumnya apa? Jadi hold dalam kurung set atau reset, kemudian invalid juga hold invalid, tapi kebetulan logikanya tidak 1-1 lagi, tapi 0, 0, begitu ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, kira-kira begitu. Terutama keluaran invalid itu yang berpeluang berbeda logikanya, aslinya sebetulnya 1-1 begitu ya. Kalau sebelumnya prohibitednya itu dalam kondisi set atau reset, begitu diberikan 1-1 dia akan prohibited menjadi kalau 0-0 menjadi prohibited 1-1. Tapi begitu di hold, nah itu yang harus diperhatikan. Holdnya ini logikanya sama atau berbeda begitu ya. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan di sini dari teman-teman yang lain? Bisa dipahami? Baik, ini sudah 12.26 ya, secara jadwal waktu tinggal 4 menit lagi. Jadi silakan ini 4 soal lagi, nomor 2, 3, 4, dan 5. Anda bisa selesaikan, usahakan belajar rapih. Ya, seperti contoh ini kebetulan sudah rapih ya, garis horizontalnya sudah dibantu di buku. Garis vertikalnya dibuat. Nah, seandainya nanti ada tugas ataupun terutama ujian ya, ujian yang menggunakan timing diagram, supaya tidak lama membuat garis-garisnya, lebih baik kertasnya disiapkan yang berpetak begitu. Kan ada yang berpetak yang kalau milimeter blok mungkin terlalu kecil begitu ya, tapi yang berpetak agak besarnya, biasanya kelebarannya itu setengah sentian gitu ya, kira-kira setengah senti. Itu bisa dimanfaatkan untuk menjawab soal tersebut. Atau cara yang lainnya adalah jika Anda punya printer, nah di lembar jawabannya itu di soalnya itu bisa di print ya, di print kemudian Anda gambar, nanti Anda foto begitu. Supaya cepat saja ya, supaya cepat, nanti tidak habis waktu Pak karena harus menggambar. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu begitu. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Atau jika punya pen tab, nah itu bisa digunakan ya, dimanfaatkan di lembar jawabannya, langsung di PDF-nya digambar begitu. Itu lebih cepat lagi. Oke, kira-kira demikian. Jika ada yang tidak ditanyakan, mungkin waktu selesai, dan juga alhamdulillah mungkin tadi atas pertanyaan-pertanyaannya sudah kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan silakan nanti Anda, meskipun ini bukan tugas, tapi silakan Anda kerjakan agar kita bisa diskusi. Kemudian di
pertemuan kalau tidak salah pertemuan entah minggu di sini atau di minggu sebelumnya itu sudah ada disampaikan ya jika ada yang tidak lengkap tugasnya. Oh, di pertemuan 18 Mei minggu lalu ya. Jika ada yang tidak lengkap, segera kirimkan karena berakhir tanggal 31 Mei. Tugas itu sangat membantu untuk nilai ya. Oleh karena itu segera kirimkan tugas-tugas yang memang belum lengkap. Di sini kebetulan kalau tidak salah hanya 3 atau 4 gitu. Ya, datanya sudah dikirimkan, jadi silakan Anda cek dan segera kirimkan. Mudah-mudahan ada yang sudah mengirimkan ya dari kelas ini. Baik, itu saja. Terima kasih banyak atas responnya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan ruangan, mohon jika ada yang belum mengisi kehadirannya cek ulang ya. Apakah sudah terisi atau belum begitu. Demikian saja, Anda dipersilakan untuk meninggalkan ruang pertemuan ini. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.